عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan kali ini kita ingin masuk kepada pembahasan terkait dengan al-mad'u ilaihi. Kepada apakah kita mendakwahi orang? Di mana ada 3 hal, yang 2 hal sudah terbahas pada saat yang lalu. Yang pertama adalah mengajak orang kepada al-ahammu fal-aham. Kita ajak orang kepada yang paling penting, kemudian yang paling penting berikutnya. Sehingga pelajaran itu berurutan. Jangan sampai seseorang itu salah dalam berdakwah, mengajarkan sesuatu yang semestinya belakangan dikedepankan. Wa ahammuhat tauhid. Tentunya paling penting dari semua itu adalah pelajaran tentang at-tauhid. Ini yang harus dikedepankan. Jangan sampai seseorang berdakwah mengajak orang kepada amalan-amalan tertentu atau meninggalkan apa-apa yang dilarang, tapi ternyata belum bertauhid. Sehingga pada saat meninggal dunia, orang itu belum bertauhid, maka salahlah dakwah itu. Kenapa? Karena dia salah mengajak orang kepada apa yang semestinya dikedepankan dan yang terdepan. Kemudian al-mad'u ilaih yang kedua, hal yang kedua kita ajak orang kepadanya adalah as-sunnah. Kita ajak kepada sunnah, kemudian kita peringati orang dari bid'ah. Di mana Islam itu datang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga inilah Islam. Inilah amalan yang benar terhadap Islam. Semua yang dikatakan, diucapkan, dilakukan, dan disetujui oleh beliau, itulah Islam yang benar yang disebut dengan sunnah, sunnatur Rasul. Beliau itu adalah uswah dan qudwah, suri tauladan. Sehingga di saat kita mengajak orang, ajaklah orang untuk meniru Rasulullah. Itulah Islam yang benar. Itulah pengamalan terhadap Islam yang benar. Islam, kalau jadi kata-kata, lihatlah kata-kata beliau. Kata-kata beliau itu adalah Islam. Perbuatan-perbuatan beliau adalah Islam. Setujunya beliau adalah Islam. Sifat-sifat dan sikap-sikap beliau itu adalah Islam. Sehingga kalau seseorang itu meniru Rasulullah SAW, maka dia telah berislam dengan baik dan benar. Maka setiap yang bertentangan dengan sunnahnya beliau disebut dengan bid'ah. Kita larang orang dari bid'ah. Maka inilah ajakan yang kedua. Kita ajak orang kepada pengamalan Islam yang baik dan benar sesuai dengan
sunnahnya Rasulullah SAW, dan kita peringati orang dari buruknya bid'ah. Nah, kita pun ingin masuk kepada yang ketiga, yaitu syumuliyatu fahmis salaf. Kita ajak orang kepada betapa luasnya cakupan pemahaman para ulama as-salafus salih. Mereka lah manusia-manusia yang paling mengerti tentang Islam. Dari awalnya sampai akhirnya. Dari alifnya sampai ya-nya. Dari A sampai Z. Mereka itulah orang-orang yang mengerti Islam secara total. Sehingga di saat kita itu berislam dengan pemahaman mereka, selamatlah kita. Dan kita pun harus memperbaiki pada umat ini apa-apa yang salah, apa-apa yang rusak, penyimpangan dan pelanggaran terhadap pemahaman yang benar itu harus diluruskan. Kita harus melakukan islah. Kita harus melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau ini tidak dilakukan, maka Islam itu tidak akan kembali lagi kepada kejayaannya. Kalau umat itu dibiarkan salah, menyimpang dan melanggar terhadap pemahaman yang benar, maka tidak pernah Islam itu secara murni, secara sempurna tegak kembali. Kita perhatikan bahwa di saat kita berbicara tentang al-mad'u ilaihi, kepada apakah orang kita ajak, maka ajaklah orang kepada pemahaman yang benar. Di mana al-manhajus salafi, manhajnya para ulama as-salafus salih, huwa da'watul haq, adalah dakwah kebenaran. Da'watul Islam, dia adalah dakwahnya Islam. Sehingga di saat kita itu mengajak orang kepada pemahaman para ulama as-salafus salih, kita itu sedang menyajikan kepada mereka ini Islam yang benar. Ini Islamnya Rasulullah SAW. Ini Islamnya para sahabat. Ini Islamnya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mereka itu dijaga oleh Allah. Mereka itulah manusia-manusia yang telah menerapkan Islam dengan baik dan benar. Telah memahami Islam dengan baik dan benar. Kita tahu bahwa Islam itu bersifat luas, menyentuh seluruh sisi-sisi kehidupan. Sehingga tidak ada aspek hidup ini yang tidak terbahas oleh Islam. Islam menyajikan sebuah solusi terhadap apa-apa yang buruk, apa-apa yang salah di tengah umat ini. Sehingga Islam datang menyajikan yang benar, menyajikan yang baik, menyajikan yang bermanfaat dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Sehingga Islam itu datang untuk mengentas orang dari gelapnya syirik, untuk sampai kepada terang benderangnya tauhid. Islam itu datang untuk mengentas orang dari gelapnya bid'ah, gelapnya penyimpangan dan pelanggaran terhadap sunnahnya Rasulullah SAW, terhadap akidah yang diajarkan di dalam Islam. Islam itu datang untuk mengentas orang dari azabnya maksiat, sehingga
orang itu dibawa kepada luasnya ketaatan, sejahteranya ketaatan, terang benderangnya ketaatan. Sehingga orang di saat taat kepada Allah, dia akan merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan, merasakan kesejahteraan. Di saat orang itu dibiarkan tenggelam di dalam maksiat, dia pun hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam ketidaktenangan, hidup dalam stres, dalam depresi, dalam kebimbangan, kebingungan, keraguan, dan seterusnya. Di saat kita berbicara tentang dakwah, maka kita berbicara tentang tangga-tangga ajaran Islam. Tidak mungkin Islam itu diajarkan seluruhnya dalam waktu yang sama, sekaligus. Itu mustahil. Maka kita mengikuti tangga-tangganya. Dari mana kita mulai? Maka kita mulai dari hal yang paling penting. Kemudian, apakah kita akan membiarkan adanya penyimpangan dan pelanggaran? Tentunya tidak. Kita tidak akan membiarkannya. Tapi kita itu memandang bahwa orang ini harus diperbaiki. Diperbaiki dari kerusakan yang paling besar. Jangan sampai kita disibukkan dengan kerusakan yang paling kecil dengan membiarkan dia melakukan kerusakan yang paling besar. Kita tahu bahwa di tengah umat ini ada maksiat, ada dosa-dosa besar. Dan kita pun harus melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sehingga kita terus mengajak umat ini untuk berbuat yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Sehingga itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah kemungkaran itu dengan kekuatannya, dengan tangannya. Di saat dia berkuasa, maka dengan kekuasaannya. Di saat dia menjadi ayah, maka posisi dia digunakan untuk memperbaiki anak-anaknya. Di saat dia menjadi suami, dia punya kekuatan untuk mengatur keluarganya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah hal yang harus diutamakan. Seseorang harus merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanih. Kalau ternyata dia tidak berkuasa, dia orang biasa yang melakukan kemungkaran itu sekelas dengan dia, sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuasaan terhadapnya, tidak bisa menggunakan tangannya, maka gunakanlah lidah. Kita berkomunikasi, kita perbaiki kesalahannya itu dengan nasihat, dengan pendekatan-pendekatan, dengan approach yang baik, di mana kita bisa melakukan banyak hal, di mana kalimat mulut itu artinya komunikasi. Di saat ternyata komunikasi dengan mulut secara langsung tidak bisa, kita menggunakan peralatan yang lain yang menyebabkan bahasa kita nyampe kepada dia. Entah melalui peralatan komunikasi, HP dan sebagainya. Atau termasuk di dalamnya menggunakan tulisan. Tulisan itu adalah gambaran tentang bahasa yang semestinya diutarakan dengan lidah, dia sampai dengan tulisan, sama dengan lidah. Karena yang dimaksud dengan lidah adalah bahasa, komunikasi.
Maka berbahasalah, berkomunikasilah, perbaikilah orang dengan komunikasi. Fa in lam yastata' fa biqalbih. Maka saat dia tidak mampu menggunakan lidahnya, dia sudah tidak bisa berbahasa lagi. Dia tidak mampu karena dia lemah banget di hadapan orang yang lebih kuat. Dia bayangkan kalau orang ini marah, dia akan memukulnya. Dia takut kepada pukulan itu. Atau dia akan menggunakan hal-hal yang lain yang membahayakan. Maka seseorang menyelamatkan diri. Maka gunakanlah dakwahnya orang lemah. Di mana dakwahnya orang lemah itu menggunakan jiwa. Dia tetap harus benci kepada kemungkaran. Maka tinggalkanlah tempat itu. Dia tidak boleh ada bersama mungkar. Karena orang yang duduk bersama kemungkaran berarti dia membiarkan kemungkaran. Orang yang membiarkan kemungkaran itu sama dengan orang yang berbuat kemungkaran. Dia harus tinggalkan. Karena itulah dakwah dengan jiwa. Dakwah dengan jiwa itu artinya seseorang tidak menggunakan kekuasaannya, tidak menggunakan bahasanya, maka dia menggunakan jiwanya. Sehingga orang pun melihat si fulan tidak ada. Berarti ini ada masalah ini. Yang kita lakukan ini bermasalah. Si fulan tidak pernah mau berkumpul kita saat berbuat mungkar. Orang pun segera paham. Tapi di saat ternyata si fulan selalu ada, di saat mereka berbuat mungkar, orang akan bilang, tuh lihat, nah, tidak masalah. Si fulan bersama kita. Terwujudlah pembenaran bagi mereka. Dan itu tidak boleh terjadi di dalam dakwah ini. Berarti kita tidak berdakwah. Kita tidak memperbaiki. Kita melakukan pembiaran dan pembenaran terhadap kemungkaran. Wadzalika adhaful iman. Dan berdakwah, mengingkari kemungkaran hanya dengan jiwa saja, itu adalah iman yang paling lemah. Sehingga di riwayat yang lain disebutkan wa ma wara'a dzalika min imanin habbata khardali. Nah, maka setelah ini sudah tidak ada lagi iman walaupun sebiji sawi. Jadi kalau seseorang melihat kemungkaran, ternyata dengan jiwanya pun dia tidak mengingkari. Dia ada di tempat orang berbuat mungkar itu. Berkumpul bersama mereka saat mereka berbuat kemungkaran. Maka dia melakukan pembiaran. Orang yang melakukan pembiaran akan bermakna pembenaran. Nah, maka dalam posisi itu artinya dia tidak memiliki iman. Mana dorongannya? Mana gerakan jiwanya? Mana ketersinggungannya? Mana cinta dan bencinya? Karena iman itu terbukti dengan cinta dan benci. Aplikasi dari iman itu adalah cinta dan benci. Kita beriman kepada Allah, maka kita mencintai Allah. Kita ini beriman akan kezaliman iblis, maka kita benci kepada iblis. Kita wujudkan. Di saat kita mengkafiri iblis, maka harus terwujud kebencian kepada iblis. Di saat seseorang itu mencintai pahala, itu membuktikan bahwa dia beriman kepada apa-apa yang berpahala itu. Di saat seseorang itu membenci dosa, itu menunjukkan bahwa dia itu beriman kepada apa-apa yang diharamkan oleh Allah, apa-apa yang dibenci oleh Allah. Sehingga aplikasi dari iman itu harus nyata. Di saat seseorang itu ternyata imannya tidak mampu menggerakkan jiwanya kepada cinta dan benci, kepada sikap dan sifat,
maka berarti orang itu sudah tidak punya lagi iman walaupun sebiji sawi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus nabinya, di mana kita mengikuti sejarah para nabi diceritakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka itu memperbaiki umatnya. Mereka melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan orang berbuat ma'ruf dan melarang orang dari berbuat mungkar. Mengajak orang kepada kebenaran, melarang orang dari kesalahan. Mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang dari keburukan. Mengajak orang kepada sesuatu yang bermanfaat, melarang orang dari sesuatu yang berbahaya. Hal ini seperti termaktub dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu. Sesungguhnya tidaklah ada nabi sebelumku kecuali atasnya kewajiban untuk menunjuki umatnya. Ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Dia tunjuki umatnya itu kepada kebaikan yang dia mengerti, yang dia pahami, yang dia miliki ilmunya. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan dia peringati umatnya dari keburukan sesuai dengan apa yang dia mengerti, yang dia pahami, yang dia miliki ilmunya, disampaikan kepada mereka. Jadi kita lihat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu perbuatan semua nabi, di mana semua nabi tanpa kecuali dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. Mereka itu mengajak orang kepada ma'ruf dan melarang orang dari mungkar. Maka kita pun mengerti bahwa ajaran Islam itu berisi amrun wa nahyun, perintah dan larangan. Amrun bil khair, perintah kepada kebaikan, wa nahyun 'anil syarr, dan melarang orang dari keburukan. Sehingga tidak ada kebaikan yang ditelantarkan oleh ajaran Islam. Dan tidak ada keburukan yang dibiarkan oleh ajaran Islam. Sehingga di saat seorang dai berdakwah, dia belum mengingkari sebuah kemungkaran karena dia masih sedang berfokus kepada kemungkaran yang lebih besar, maka jangan salahkan dia. Karena memang ada tangganya, ada urutannya. Jangan sampai seseorang gagal karena mau melakukan semuanya dalam satu waktu. Kita bayangkan ada seseorang masuk Islam, kemudian kita bilang, bawa buku tulismu kemari, bawa penamu, kemudian tulislah. Ini kewajiban-kewajiban Islam. 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa-apa yang dilarang oleh Islam. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dia akan menjerit. Dia akan bilang, saya nggak sanggup. Ternyata kegagalannya karena menjejalkan ajaran Islam dalam tempo yang sama secara sekaligus. Muntah orang tidak akan kuat. Sehingga kesalahannya bukan karena dia itu tidak mengajarkan al-ma'ruf atau melarang orang dari al-munkar. Bukan itu kesalahannya. Tapi metodenya. Dia tidak memperhatikan tangga manusia. Bahwa manusia itu punya hawa nafsu.
hawa nafsu itu membutuhkan tahapan dalam memperbaikinya, meluruskannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Fatawa jilid 28 halaman 65 beliau berkata, "Fal amru alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu huwal amru bil ma'ruf." Dan perintah yang Allah utus Rasulnya adalah memerintahkan orang untuk berbuat al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu setiap apapun yang disyariatkan oleh Allah. Apapun yang diajarkan, dianjurkan, diperintahkan oleh syariat Islam, itulah yang disebut dengan al-ma'ruf. وَالنَّهْيُ الَّذِي بَعَثَهُ بِهِ هُوَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. Dan larangan yang diutus Rasul itu untuk melarang orang, maka dia adalah an-nahyu 'anil munkar, melarang orang dari berbuat mungkar. Di mana al-munkar itu setiap apapun yang diingkari oleh syariat Islam, dianggap buruk, dianggap salah, dianggap berbahaya oleh syariat Islam, maka itu adalah mungkar. Nah, inilah Islam. Di mana al-Islam itu al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Islam itu datang untuk memerintahkan orang berbuat ma'ruf dan melarang orang dari berbuat mungkar. Sehingga Islam itu pada akhirnya akan sampai kepada keluasannya. Sehingga semua hal besar dan semua hal kecil yang ma'ruf itu diajarkan oleh Islam. Dan semua hal besar dan semua hal yang kecil, yang buruk itu dilarang oleh Islam. Seluruhnya. Dan seorang da'i, dia harus bercita-cita, berkeinginan untuk sampai ke sana. Karena dia harus mendakwahi orang ke sana. Kepada kesempurnaan Islam. Kepada keseluruhan Islam. Di mana kita ini harus mengajak orang kepada Islam yang kafah. Islam yang menyeluruh. Bukan Islam yang hanya memilih-milih, kemudian bertahan pada pilihan itu, dan tidak pernah menyentuh keluasan Islam. Tidak pernah sampai kepada Islam yang utuh, yang kafah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Fatawa jilid 20 halaman 6 beliau berkata, "Fad-da'watu wal-ibadatu ismun jami'un li ghayatil hubbi lillahi wa ghayatul dhulli lahu." Bahwa dakwah dan ibadah adalah gambaran tentang kata nama yang akan meliputi seluruh apa saja yang membuat Allah itu cinta. Sehingga orang itu akan mencapai puncak cintanya kepada Allah. Dan ibadah serta dakwah ini akan menyampaikan manusia untuk merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Sehingga dia mencapai puncak ibadahnya kepada Allah. Kita lihat di saat kita membaca hadis yang berbicara tentang apakah yang paling tinggi dalam hal ibadah itu. Paling dekatnya seseorang kepada Allah. Pada posisi apa? Pada saat dia sujud. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa itulah aqrabu ma yakunu alaihi al-abdu. Paling dekatnya posisi seseorang kepada Allah itu wa huwa sajidun.
pada saat seseorang itu sedang sujud, itulah posisi yang paling rendah dalam hal ibadah. Di saat seseorang itu sujud di hadapan Allah, dia rendahkan bagian tubuhnya yang paling dimuliakan, yang paling atas itu dia taruh di lantai. Nah, Islam itu datang untuk itu. Untuk membuat seseorang itu beribadah sebenar-benarnya ibadah. Sehingga dakwah itu harus sampai ke sana. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah pun mengutarakan pembahasannya pada kitab Minhajus Sunnah jilid 1 halaman 147. Beliau katakan, Inna syari'atal islamiyata ja'at litahsilil masalihi wa takmiliha wa ta'tilil mafasidi wa taqliliha. Syariat Islam itu datang untuk mendatangkan kepentingan-kepentingan manusia dan melengkapinya. Dan syariat Islam itu datang untuk membuang, menyingkirkan semua kerusakan dan terus menguranginya. Jadi syariat Islam itu datang benar-benar bekerja untuk mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebenaran, untuk semakin hari semakin lengkap, semakin sempurna, semakin banyak dan seterusnya, sehingga kafah benar-benar akan menyampaikan manusia kepada kesempurnaannya, kepada keutuhannya. Dan sebaliknya, syariat Islam itu datang untuk membuang hal-hal yang buruk, hal-hal yang salah, hal-hal yang berbahaya, terus sampai benar-benar habis, benar-benar bersih, benar-benar murni. Maka dengan demikian, di saat seseorang itu mengerti kepada apa dia mengajak orang, maka jawabnya dia itu mengajak orang kepada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Orang akan sampai kepada kesempurnaan Islam, di mana Islam itu mengajak kepada kebaikan yang sempurna dan melarang orang dari keburukan yang menyeluruh, sehingga seseorang itu benar-benar bersih. Dakwah ini datang untuk kepentingan manusia, sehingga yang akan diuntungkan dengan dakwah ini adalah manusia itu sendiri. Maka manusia itu memerlukan kebaikan yang besar dan kebaikan yang kecil. Kebenaran yang besar dan kebenaran yang kecil. Manfaat yang besar dan manfaat yang kecil. Seluruhnya manusia punya kepentingan kepada itu. Tapi tentunya semua itu dilakukan secara tadarruj, bertahap, sesuai dengan tangganya. Kita mulai dengan yang terpenting dan kepada urutan berikutnya, yang kalah kepentingannya dibandingkan dengan yang pertama. Terus yang ketiga dan seterusnya. Kemudian Islam itu datang untuk menjauhkan orang dari keburukan. Sehingga kewajiban orang yang berdakwah itu menerangkan, ini loh kebaikan. Dan itu adalah keburukan. Diterangkan mana sisi buruknya. Sehingga orang itu pun meninggalkannya, menjauhi keburukan itu. Sehingga pada akhirnya bahwa dakwah yang benar adalah dakwahnya para ulama as-salafus salih. Di mana
dakwah yang benar inilah yang akan membuat orang itu sampai kepada titik kesempurnaannya. Di mana Islam itu datang untuk membawa manusia kepada kemuliaan dan menjauhkan manusia dari kehinaan. Sehingga pada akhirnya bahwa dakwah ini datang untuk menegakkan la ilaha illallah. Sehingga benar-benar la ilaha illallah itu diwujudkan senyata-nyatanya. Kita lihat di saat kita bersyahadat, kita mengucapkan la ilaha illallah, kemudian Muhammadur Rasulullah. Tiada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah. Ini harus ditegakkan. Maka bagaimana menegakkannya? Tegakkanlah risalah. Kita akui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, maka kita jadikan suri tauladan. Kita jadikan imam. Kita jadikan pembimbing dan pengarah kita. Kita letakkan di depan. Kita ikuti semua petunjuk-petunjuknya. Kita jauhi semua larangan-larangannya. Karena dengan demikian tegaklah la ilaha illallah. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.